وجدكم ضالا فهدى ووجدكم. Itu satu versi, Pak. Satu versi. Kalau misalnya di dalam surah, misalnya surah. Monggo Pak Ustadz bisa mulai, saya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Rabbil islam bidina. Wabil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nun sewu Pak, Mas Bibis, Pak Kiai, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai besok ya Pak Kiai, insya Allah. Maaf, terusin Pak. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Wa hifdzal mursalin. wa hifdzal mursalin Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tarjim. PR tarjim. Tadi materinya bagus tuh. Apa itu Pak? Yang tadi Barusan? yang barusan ya. Oh iya nih saya Qiraat. itu Pak Kiai maksudnya Pak Iya. Ustadz. Oh iya. Ya siapa? Kiai Ahsin Sako Pak. Oh iya. Oh iya. Beliau juga dosen saya. Oh iya. Beliau lagi cerita mau ke Turki, katanya mau apa? Beliau menceritakan mengenai bacaan Quran itu hanya ada 20, yang kita baca hanya 1. Beliau terus kemudian membaca cara apa Pak? Qiraat sabah apa yang badduhe walaili idza saja gitu. Kalau qiraat sab'ah berarti 14. Kalau 20 itu qiraat asyroh. Oh iya. Karena qiraat sab'ah itu maksudnya 7 imam. 7 imam dari masing-masing imam itu diambil 2 murid utama. Jadinya 14. Nah, kalau 20 itu berarti yang diambil itu 10 imam. Berarti kalau masing-masing diambil 2 murid utama. Jadi muridnya kan banyak, tapi ada 2 murid utama yang diambil. Karena satu guru itu ketika mengajarkan kepada murid-muridnya itu berbeda-beda. Karena semuanya juga riwayat dari Nabi gitu. Oh iya. Ya, sahwa. Iya. Saya lagi belajar sama beliau Pak. Ya bagus, karena beliau ahlinya. Jadi ahli qiraat yang untuk di ini itu cuman beliau belum punya karya masalahnya. Belum dibukukan. Nah, satu lagi ada Kiai Fatoni itu punya karya sudah. Jadi mengajarkan tuh ada bukunya. Pak, beliau tuh banyak tapi menulis buku Pak. Iya, tapi bukan qiraah sab'ah. Oh iya. Jadi secara global, secara general. Iya betul. Yang apa namanya spesifik terus per surat per ayat ciri-cirinya. Nah itu Kefaton ya satu grup sama beliau Kefatoni sama Ke Yasin itu karena sama-sama kuliah di Madinah waktu itu. Oh iya.
Cuman Iya, iya, mungkin lebih agak tua sedikit, 1 tahun apa 2 tahun. Kan. iya, iya. Kita kalau pagi baca kitab kuning, Pak. Saat Iya, dengerin beliau. iya, ya Iya. kitab kuning kalau ya harus tahu mubtada khobar ya. Nah, itu. Iya betul. Jadi beliau juga tanya, jadi belajarnya apa di Tarjim? Saya ceritakan gini. Oh ya, udah bagus. Beliau ya pernah ngobrol sama saya nggak panjang. Oh, Ya oh, pas di kelas belum ada orang ya kita ngobrol. oh, iya, 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 iya. Udah setahun Pak saya belajar sama beliau. Iya, bagus. Harus harus Setiap, ketemu ahlinya begitu. iya, setiap pagi. Alhamdulillah. Tentang apa? Kalau Eh, nyetor Pak, nyetor, nyoba oh iya, ngafalin. ya ya, ya. Beliau ahli qiraat ya, ahli qiraat Hmm. versi-versi bacaan seluruh dari riwayat Nabi itu. Hmm. Iya, iya. Cuman yang populer itu yang 7 ya, 14. Kalau yang 20 itu berarti yang 6 tambahan 6 itu mukhtalaf. Mukhtalaf itu kurang terlalu populer. Yang paling Hmm. populer itu yang 7, yang 14 itu. Hmm. Oke. Baik. Sekarang ayat berapa sekarang? Eh, latihan nomor 95 bukan ya? Oh, ya. Benar nggak, Norma? Yang ini kan yang terakhir tuh yang depannya lau itu lau. Lau Lau arodana. ya, Itu ya, Pak ya. Kiai, Pak Ustadz. Jadi saya, Lau auratna. Ini kan? Iya, ya, ya betul. Ya, mestinya ini sudah ngelotok ini kan sudah setengah bulan ini. Setengah bulan nganggur. Oke, baik. Lau auratna nomor 1 apa lau? Itu apa namanya, harf. harf, Harf. Harf apa? harf di depan tuh. Harf, harf apa? Harf apa? Lau itu artinya apa? Sekiranya, Kalau. kalau. Ya, lau itu termasuk harf syarat tapi yang tidak menjazmkan. Kita sudah belajar belum tentang itu? Syarat-syarat. Harf syarat. Kayaknya udah, tapi mungkin agak-agak lupa deh. Ah, ya, Syarat. nanti. Jadi kita baru mungkin syarat yang biasa ya. Maksudnya yang menjazmkan fi'il mudhari. Karena itu berangkatnya dari fi'il mudhari dulu. Jadi fi'il mudhari itu aslinya harus rofa. Nah, baru dia akan jazm kalau ada yang menjazmkan, akan nasab bila ada yang menasobkan. Nah, ketika kita masuk ke yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 2 kategori. Yang kategori yang pertama adalah menjazmkan hanya kepada 1 fi'il mudhari saja. Mhm. Nah, yang kedua adalah yang menjazmkan kepada 2 fi'il mudhari sekaligus. Pertanyaannya kenapa bisa 2? Kok 2? Ada yang 1, ada yang 2. Nah, yang 2 itu karena fi'il mudhari yang pertama yang dijazmkan adalah sebagai fi'il syarat atau yang kita sebut sebagai sebab. Kok sebabnya betul ya, sebab. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai akibat. Nah, akibat itu kita sebut istilahnya adalah Jawab syarat. jawab syarat. Nah, lebih masuk lagi ke syarat, ternyata syarat itu lebih khusus kita masuk ke syarat. Syarat itu ternyata ada 2 macam. Ada syarat yang menjazmkan, ada syarat yang tidak menjazmkan. Nah, Hmm. nah, salah satu syarat yang tidak menjazmkan itu adalah lau. Hmm. Nah, jadi kalau ada lau, dia idealnya diikuti oleh fi'il madhi. Hmm. Terus nanti jadi lau itu eh, apa istilahnya? Sebab akibat tetapi tidak mungkin terjadi.
Ya, tidak mungkin terjadi kalau seandainya, nah gitu. Tapi nanti pasti ada jawabnya. Tapi jawabnya pun ya tidak mungkin terjadi juga. Nah, Hmm. untuk mencari jawabnya lau atau akibat dari lau, cukup kita cari fi'il madhi yang ada lamnya di depannya, yang didahului lam. Hmm. Harf lam, la itu, la yang pendek. Kira-kira mana yang ada lamnya? Lam yang pendek. Yang itu nomor 7 bukan? Nah, betul, nomor 7. Nah, itu jawabnya. Jadi nanti kalau baca Quran atau apa gitu, kalau ada lau, kalau mau nyari akibatnya, cari saja la. Hmm. Itu gampang itu nanti. Selalu ada Hmm. seperti itu. Jadi lau Eh, temennya lam. iya, jawabnya itu pasti ada lamnya. Selama jawabnya itu positif. Masalahnya itu ada syaratnya ya. Selama jawabnya itu positif, cari aja lamnya. Tapi kalau negatif, tidak wajib masang la. Gitu. Tidak wajib bukan berarti nggak boleh, boleh. Dan tidak Ya. wajib itu bukan berarti tidak boleh, tapi hanya biasanya tidak wajib. Tidak wajib itu nggak pakai, tapi ada juga yang pakai. Tapi kalau positif itu wajib, wajib pasang lam. Jadi kalau begini, mana jawabnya, mana apa namanya akibatnya? Cari aja yang ada lam. Lattakhadnahu min ladunna khulafa. Oke, baik. Sekarang kalau lau itu adalah harf nomor 2. Arad. Berarti apa? Aradana itu fi'il Fi'il. madi. Pasti fi'il madhi. Karena memang SOP-nya lau itu diikuti oleh fi'il madhi. Madi. Oke. Kemudian nomor 3. Nah, Isim. Domir. fi'il dhamir. Posisinya sebagai apa itu kalau dalam kalimat? Dhamir. Nah, Subjek. oke. Apa namanya? Fa'il. Fa'il. Nomor 4. An. Harf. Harf lagi. A. Harf apa namanya? Harf apa? Harf. Sekarang harf itu harus ada namanya sekarang. Menyambung. Ya, Masih belum hafal. Harf kalau apa? Harf untuk. kalau dulu Harf nggak pakai nama nggak apa-apa. Kalau sekarang harus pakai nama. an itu bukan untuk ya? Itu arti. Untuk Iya, nama. Namanya. namanya. Harf untuk itu apa ya? Harf Dan itu boleh dibilang harf nasab. Karena tugasnya menasobkan fi'il mudhari itu. Kan natakhidah. Oh, Ya. harf nasab. Nah Oke. ini. Natakhidah ini kan dia fi'il mudhari untuk kami. Nah kemudian dia nasab. Kenapa bisa nasab? Karena ya ini ada an. Kalau seandainya tidak ada an, maka natakhidu. Ya, kalau tidak, Jadi dia selalu menasobkan ya, Pak? ya. Tapi Oke. ada nama nama keduanya. Itu nama pertama. Jadi Oke. an itu dia juga harf nasab, dia juga bisa dinamakan harf masdar. Harf masdar. Oh. Ya, kenapa dinamakan harf masdar? Karena an itu bisa memasdarkan fi'il. Oh. Mama. Oh. Oke. Nah, memasdarkan itu apa? Menjadikan dia menjadi apa Fi'il, huruf, fi'il dijadikan isim. jadikan isim ya Ya, maksudnya. jadi bentuk fisiknya itu fi'il, tapi dianggap seperti isim. Jadi belakangnya un ya. Bukan masalah itu. Jadi bentuknya tetap fi'il. Oh, Natakhidah. bentuknya tetap fiil. Itu natakhidah kan fi'il toh, Heeh. tapi posisinya itu isim. Oh, gitu. Ya, jadi kan gini. Arodana itu nomor 2 ya, aroda. Soalnya aroda. Aroda itu artinya menghendaki, menginginkan. Mm-mm. Menginginkan itu membutuhkan objek atau tidak? Iya. Itu objek kan. Nah, objek itu mestinya apa? Bentuk katanya apa? Fi'il atau isim? Isim. Objek. Isim. Nah, di situ ada natakhidah. Natakhidah itu fi'il atau isim? Fiil. Fi'il itu kan nggak bisa jadi objek kan? Mm-mm. Nah, biar bisa, maka dikasih an.
Itu namanya. Jadi the whole sentence adalah objek, Ya, isim. jadi dia itu an itu tugasnya adalah Masdar. memasdarkan. Masdar itu kan Oh, isim ya. Jadi iya. boleh juga diistilahkan mengisimkan fi'il. Oh, iya, iya, iya. Jadi yang mestinya tadinya nggak boleh jadi boleh. Hmm. Karena posisi itu harus ditempati oleh isim, nggak boleh fi'il. Hmm. Tapi karena di situ adanya fi'il ya sudah. Caranya bagaimana biar boleh kasih an. Gitu. Makanya an itu disebut huruf masdar. Selain dia huruf nasab, sekaligus dia huruf masdar. Berarti kalau ada fi'il mudhari ada annya, oh itu berarti posisi dalam kalimatnya sebenarnya harusnya isim. Itu. Jadi biar boleh di situ, maka dikasih an. Tuh. Hmm. Bisa ditangkap ya Iya, iya. maksudnya. Kira-kira begitu. Nah, huruf Jadi masdar menambahkan fiil mudhari dengan bantuan al boleh ditampilkan atau tersembunyi itu ya Pak Ustadz? gimana? Oh, Bukan, bukan, kan? bukan. Yang tersembunyi itu nanti itu lam ta'lil, lam juhud yang di bawah Oh, iya, beda ya. yang nomor 456 berapa? Ya, 5678. 1, 2, 3, 4 ya. Kan gini, kalau bicara secara keseluruhan yang menasabkan itu ada 8 kan. Iya. Nah, oke. Yang ada 8 itu kita bagi dua, 1, 2, 3, 4 itu menasabkan dengan sendirinya. Yang ke 5678 itu menasabkan dengan bantuan an yang tersembunyi. Mm-mm. Nah, sekarang kita bahas an. An itu harf apa? Ya, harf nasab karena yang bisa menasabkan. Nah, buktinya Ya. tadi nomor 1 dia an. Terus 5678 juga dengan bantuan an. Nah, Nah, di samping itu, an itu juga mempunyai fungsi untuk memasdarkan fi'il. enggak ada. Mengisimkan fi'il. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini, di arti dari kalimat ini, aradna itu kan kami menginginkan, kami menghendaki. Menghendaki apa? Nah, gitu kan? Padahal di sini ada kami natakhidha itu kami menjadikan lahwan sesuatu yang tidak berguna itu kan lahwan atau permainan. Jadi kalau kami menghendaki menginginkan untuk menjadikan suatu lahwan, nah gitu, suatu yang tidak ya, untuk bisa ini ya. Jadi mungkin kalau kalau di bahasa Inggris itu apa? Pakai to ya. Kalau Tuh, ya. nah pakai to. Nah, itu fungsinya an tuh kayak gitu. Hmm. I want Oh, I want to. Nah, kayak gitu kan. heeh. Want itu kan fiil kata kerja itu. Iya, Iya, oke. Nah, habis itu nanti kata kerja lagi. Nah, padahal mestinya habis want itu kan kata benda, Kak. Karena iya, apa namanya? Karena objek kan. iya. Nah, tapi I biasanya want something, I want something lah ya. I want something. Tapi kalau misalkan aku mau pergi ke masjid misalkan, I want to go kan? Ya, Heeh. Nah, ada to-nya. Nah, itu ada to. Itu To adalah go. Oh, oh ya, 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 ya. seperti to infinitif. Infinitive, Nah, ya. ya seperti to infinitif. Oh, Itu fungsinya master. oke, oke. Jadi want sama go itu kan sama-sama kata kerja itu. Itu kan Mm-mm. nggak bisa sebenarnya, makanya butuh ada Ada jembatan. to Ya, infinitive. Oke, nah, si to-nya an itu. itulah si an itu. Jadi kalau Oh, to oke. infinitif itu mungkin dalam bahasa Arabnya itu adalah harf masdar. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau Betul, sebaliknya betul, betul. harf masdar itu ya to Lebih nangkep ini sekarang. itu seperti to infinitif. Infinitive. Nah, itu fungsinya an masdar. Jadi di sini harus ada an itu. Ya karena memang dibutuhkan karena nggak mungkin ini fiil tiba-tiba nongol jadi objek itu nggak bisa. Jadi harus dikasih. Mm-mm. Nah, itulah fungsi an. Jadi an itu kalau kasih nama dia harus nasab karena memang secara lahiriah dia harus menasabkan. Mm-mm. Nah, terus dia juga disebut haruf masdar karena
harus menetralisir fi'il untuk seolah-olah dia adalah isim gitu loh. Ya. Oke. Baik, terus nomor 5. Fi'il ya, pasti ya. Ya, Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Nomor 6. Lahwan. Lahwan isim. Isim karena dia ada tanwin ya. Kemudian nomor 7. Lam. Ini yang tadi akibatnya Nah, itu harf ya. lah. Ya, Ah, kategorinya harf. Nanti harf apa bisa harf jawabnya lau. oh, harus jawab dulu. Jawab tapi khusus lau ya, karena tidak semua jawab itu pakai la. Hanya lau saja yang butuh la itu. Kemudian nomor 8. Ittakhol. Kita oh Apa il ittakhol? Ini apa? Ya, fi'il madhi. tadi. Karena ada na itu ya. Iya. Kemudian nomor 9 nah. Nah, Isim. Isim apa? Isim domir. Dhamir. Kemudian nomor 10. Isim lagi. Isim dhamir. Nah, sekarang saya mau tanya. Nomor 9 yang na itu sama 10 hu itu kan sama-sama isim dhamir. Sekarang nomor 9 na itu posisi dalam kalimat, posisi dalam jumlahnya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Kalau hu posisi dalam jumlahnya sebagai apa? Objek. Objek. Maf'ul bih ya. lebih. Kemudian nomor 11 min. Min. Harf. Harf jar. Al-Habjar. Ladun. Ladun. Isim. Ladun itu isim. Ya, isim. Isim apa? Isim item. Isim zorof. Isim dhorof, tapi sebenarnya dia itu mabni. Tapi ya itu mabni. Nggak punya harokat sebenarnya. Dia selama-lamanya nonnya itu mati. Ladun. Nah, terus ditambahin na. Nah, itu sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Jadi nomor 13 itu adalah isim dhamir. Domir. Makanya garisnya saya taruh di tengah-tengah itu karena nonnya tasdid. Harus kita belah. Kemudian, Jadi yang 13 itu harusnya na ya Pak ya? iya, ladun terus na. Nah, karena Jadi sama-sama. si yang 12 itu ladun, nunnya sukun, lalu yang 13 itu na harokatnya fathah gitu ya. Betul, Oke. betul. Makanya di situ harus dibelah nonnya itu. Ya, Mm-mm. taruh tengah-tengah Taruhnya di kan? sana. Iya, iya, iya. Jadi dia bukan alifnya ya. Bukan alifnya. Itu kan nonnya kena itu. Iya, Kena, betul. kena titiknya kan? Oh iya, Iya. betul. Itu garisinnya susah loh itu. Geser-geser ya harus dikemana ini. Iya. Saya taruh titiknya ya biar dua-duanya kebagian. Paham, paham. Ibaratnya titik itu kue lah biar dapat semua. Iya, Oke. dapat. Karena kalau terlalu minggir ke kiri nanti dikiranya alifnya saja. Dikiranya alif aja, iya betul. Hmm. Oke, Maduna. Terus nomor 14. In Jika harf Oke, jika harf apa? syarat bukan. Harf syarat, betul. Kemudian nomor 15. Kunna, itu juga sama itu kayak laduna tadi. Kunna itu Oh, ada dua kata, 15, 16. Hmm. Yang 15 apa? 15. Kun tuh apa kun? Kun Kun, tuh dari kan, bukannya dari kana. dari kana itu fiil madinakis. Fi'il madhi nakis. Hmm. Terus nomor 16-nya nah, Nanya isim Domir. domir. isim dhamir. Posisinya sebagai apa dalam kalimat? Karena nah kan Nah, nah. posisi dalam kalimatnya Ini ya bukannya fa'il ya? bukan. Bukan, sorry, itu apa namanya isim Ah, isim kana. isim Hah? kana. Betul, isim Oh kana. iya, isim kana. Terus khobar kananya mana? Fa'ilun. Fa'il. Nomor 17 ya. Itu pelaku. Jadi isim. Isim. Terus dia nasab atau jar atau rofa. eh kun kanalahu berarti ini nasab Nasab. fa'ilun. Tanda nasabnya apa? Tanda Fathah. nasabnya. Ya. Tanda Apa? nasabnya Tanda nasabnya adalah fa'ilin apa? Fa'ilina. Tanda nasabnya adalah itu apa? Ya, nun.
Ya, Wainun apa ya, ya-nya saja, jangan nunnya. ya, iya, iya. Ya-nya aja. Karena kalau rofa dia menggunakan wawu, fa'iluna, tetap ada nanya. Ya, nanya Iya, iya. tetap. Yang berbeda Iya, itu iya. adalah wawu sama na. Fa'ilina. Nasab. Oke. Kaidah dulu masih tetap itu ya. 1, Masih. 2, 12, 8, 9 gitu ya. Iya. Ya. Terus Sudah kemarin nambah belum? sempat nambah tapi lupa. Nambah berapa? Nama berapa normal bolos aku yang masuk tapi lupa. Tunggu dulu. Mungkin 5 sama 6 mungkin. Ya betul 5 dan 6. Yang gitu. Ya, 5 sama 6. Kaidah. Ya, 5 dan 6. Ya, nanti Betul. dibaca-baca karena itu nanti akan sering terjadi di ayat Quran ya. Akan sering terjadi di 5 sama 6 itu. Kalau yang lain-lain itu jarang. Jadi ditambah aja dua kaidah lagi itu 5 sama 6. Nah, nanti baru dicarikan contoh-contoh yang bisa jadi praktek untuk kaidah 5 sama 6. Oke. Terus berikutnya. Sahib al-kitab. Sahib itu pemilik al-kitab buku. Jadi kalau rofa tunggal muzakkar bunyinya adalah Sahibul kitabi. sahibul kitab. Kalau jar Jar. Sahibil kitabi. sahibil kitabi. Kalau nasab Sohibah. Sahibal kitabi. sahibal kitabi. Sekarang kalau dua orang laki-laki rofa. Kalau dua sahibal Kita. kitabi. Kalau jar sama nasab kebetulan sama ini. Bayi. Sahibayil. Bayil kitabi. Sekarang kalau jamak muzakkar rofa. Jamak sahibul Sohibu. Sahibul kitabi. kitabi. Kalau jar sama nasab. Sahibil kitabi. Oke, sahibil kitabi. Jadi nunnya dibuang ya. Nunnya Iya. dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Masih ingat? Karena tidak ada politamwin. Tidak ada tanwin ya benar. Karena nun itu sebagai pengganti tanwin. Pengganti tanwin. Ketika mudhof. Sehingga ketika mudhof itu kan tanwin nggak boleh ada. Ya, nun juga nggak boleh ada. Karena dianggap sebagai pengganti tanwin. Tapi ketika mudhof saja ya. Ketika mudhof saja. Bukan ketika dikasih al. Dia tidak berlaku dia. Maksudnya begini. Kalau tanwin itu kalau dikasih al hilang nggak? Kalau ada isim bertanwin, kalau dikasih al, kira-kira tanwinnya hilang atau tidak? Al enggak. Misalkan gini, kitabun. Kalau dikasih al jadinya Alkitabun. Alkitab. alkitabu. Alkitabu ya. Saya ulang. Kalau ada isim bertanwin di belakang, kalau dikasih al, tanwinnya masih ada atau hilang? Hilang. Tapi tidak demikian dengan nun. Dikasih al tetap ada dia. Oh. Ya, jadi artinya bahwa nun itu dianggap sebagai pengganti tanwin ketika mudhof saja. Tapi kalau ketika dikasih al, itu nunnya tetap bandel masih ada. Ya, jadi seperti al-kafiruna, ya, al-mu'minuna, masih ada nunnya itu meskipun ada al. Jadi ketika mudhof saja. Ya, ketika hanya mudhof. Kalau dikasih al, enggak. Dia tetap biasa saja. Tidak seperti tanwin. Jadi dia itu seperti tanwin hanya separuh ya. Jadi enggak sepenuhnya 100% tidak. Hanya ketika mudhof saja. Ketika tanwin hilang ketika mudhof, maka nunnya pun harus hilang. Namun ketika tanwin hilang karena al, maka nun tidak mau hilang. Ketika ada al. Oke, baik, sekarang untuk tasniah, muannas, perempuan, tunggal, rofa. Oke.
Sohibatul Oke. kitabi. Kalau jar, Sohibatil kitabi. sahibatil kitabi, nasab, Sohibatal kitabi. sahibatan kitabi. Baik, sekarang kalau tasnya rofa. Sohibatal kitabi. Sahibatal kitabi, kalau jar, Sohibatayil kitabi. sahibatayil kitabi. Sama ya. Sekarang Sama. kalau jamak muannas rofa. Ibadu Panjang. Tuh. Sohibatul. Sahibatul kitabi. Kalau Ya. jar, Sohibatil kitabi. kalau nasab, sama. 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 Karena nasabnya juga menggunakan kasroh. Sekarang ini 3 huruf wazan pertama pola 1. Ya. AU. Satu. Kalau ada Satu seperti tuh ini, AU. fi'il madinya berbunyi Pasada. Pasada. masada, mudhari'nya Yafsad. Yafsadu. Yafsudu. yafsudu. Oh iya, Katanya, yafsudu. katanya AU. Iya, betul AU. Udah rumusnya AU jadinya AA gitu Kok kan. AA bener. Yafsudu. Terus berikutnya. Tafsud. 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 Terus fi'il amarnya. Uk. Ufsud. Terus isim fa'ilnya pelaku. Halikun jadi fasidun. Fasidun. Idun. Kalau objek itu Maf'ulun. isim Mafsukun. Sudun. Dun. Mafsudun. Mafsudun. Ya, hurufnya nggak boleh berganti ya. Iya. Pak, saya pakai HP soalnya jadi bacanya kecil. Oh, kecil. Oke. Terus ya, Mafsadun. mafsadun. Baik. Ya. Kemudian nomor ini ya. Fatasya ya itu ya. AI. AI. Fatasya. Fatasya apa nih? Ya. AI nomor 2. AI. Oke. Tisu. Fatasya maftisyun. Maftisyu. Yaftisu. Yaftisu. Kalau jangan nahi. La taftis. Oke. Fi'il amarnya. Iftish. Isim fa'ilnya. Fatisun. Objeknya. Maftushun. Isim zaman makan. Maftashun. Salah. Maftisun. Maftisun. Kan ikut mudhari. Oh, ngikutin fi'il mudhari ya. Nah, kalau kasroh ikut kasroh. Tapi kalau Iya, betul. bukan kasroh semuanya fathah. Berikutnya pola 1 lagi. AU. Fajaro. Terus? Yafjiru. 1. Yafjuru. Yafjuru. Bukan yafjiru ya. Yafjuru. Terus? La tafjur. La tafjur. Fi'il amarnya. Ufjur. Jur. Isim fa'il. Fajirun. Fajirun. Isim maf'ul. Mafjurun. Mafjurun. Isim zaman makan. Mafjaru. Mafjarun. Mafjarun. Sekarang ini ada master begini. Ya susah ini saya kurang lah. Coba Kurang cepat. Gini. Hamzah kalau di depan itu ada berapa macam? Ada berapa nama? Hamzah kalau di depan itu ada berapa? Berapa wazan? Af'ala. Bukan berapa wazan. Berapa nama? Berapa istilah? Ada berapa macam hamzah di depan itu? Hamzah di depan. Ada berapa macam? Ada 2. Ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Oh, maksudnya itu. Oke. Ya. Hamzah qata' dan hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu apa? Pernah belajar lupa, Pak. Tunggu dulu. Hamzah qata' sama hamzah wasol. Sudah pernah dengar kan? Udah pernah. Ya. Wasol yang Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu kalau dia di
apa namanya, ada bunyi sebelumnya, dia nggak dibunyikan, dia tidak dibaca. Ya, Oh, ya. kalau hamzah qata itu harus berbunyi dimanapun dia berada, di tempat manapun ya. Jadi hamzah kalau di depan sebuah kata, kalau hamzah wasol itu dia hanya berbunyi kalau kata tersebut diletakkan di paling depan. Kalau sudah di tengah atau ada yang mendahului, meskipun cuma satu huruf, itu dia nggak akan bunyi. Seperti eh, apa ya? Seperti salah satu hamzah wasol yang paling gampang itu adalah hamzah pada al. Surah kedua, surah kedua di Al-Fatihah. Alhamdu kan? Alhamdulillah. Bacanya al. Hamzahnya bunyi kan? Ya. Jadi kalau Ya. sudah di tengah-tengah dia nggak akan bunyi. Bahkan Hmm. kalau bacanya diwasalkan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Bukan. Kalau itu salah. Ya, itu namanya hamzah wasol. Wasol itu disambung. Jadi hamzahnya nggak dibaca. Dilompat. Nah, terus kalau hamzah kotok itu adalah hamzah yang tetap dibaca dimanapun. Mau dia di depan, di tengah, atau dimanapun. Nah, maksudnya di tengah kata atau dia di awal kata, di tengah kalimat, di awal kalimat, dia dibaca terus, itu namanya hamzah kotok. Nah, dalam penulisannya, untuk hamzah yang kotok, yang dibaca dimanapun, itu biasanya dikasih lambang ada kepala ain. Ya, Yang itu tuh, ya, kepala air. ada kepala ain. Nah, kepala ain itu singkatan dari kotok. Kepala air. Disingkat, ya, diambil ainnya saja kotok. Kotok itu harus dibaca. Nah, dan satu-satunya hamzah kotok dalam pola-pola yang lebih dari 3 huruf itu hanya satu. Ya, Satu-satunya, satu-satunya itu di pola ke 4 huruf. Yang huruf 4 huruf apa itu? Dan itu pun cuma satu yang Af- sama. Apa? Afala. Nah, af'ala. Makanya Oh. itu bacanya apa itu? afsada jadinya. Nah, Afsada. gitu caranya. Ya, ya. Jadi kalau ada itu masdar, Mm-mm. ada kepala ain, jadi pasti afala. Iya, Iya, Oh. satu-satunya itu nggak ada lagi. nggak ada lagi. Iya, ya. Nggak ada duanya. Ya, oke. Oke, Oke jadi deh. fi'il madinya apa? Afsada. Tadi, Ya, berarti 4 huruf kan? ya. Terus fi'il Ya. mudhari'nya apa? Yufsidu. Yufsidu. Gitu. Nahi. La tufsid. La tufsid. Fi'il amar. Fil amarnya apa ya? Mirip Afsid. seperti afsid. Jadi Afsid. tulisan bentuknya sebelum dikasih baris itu Sama. pokoknya fi'il amar sama fi'il madhi itu mirip Mirip. Amar sama hanya madi beda mirip. bunyi di Iya. pola Betul. berapapun yang lebih dari 3 huruf. Asalkan dia lebih dari 3 huruf, itu kalau gundul nggak pakai harokat, itu fi'il madhi sama fi'il amar itu sama. Tinggal bacanya aja. Kalau untuk ini ya, fi'il amar biasanya nanti sebelum terakhirnya kasroh. Iya. Kecuali yang berawalan ta. Kalau berawalan ta tetap fathah. Oke, sekarang ini master. Masternya apa ini bacanya? Ifsadu. Panjang. Harus ada panjangnya. Ifsadun. Ifsad. Ya, kalau panjang dipanjangkan. Ifsadun. Bacanya harus pas. Itu apa sih istilahnya? Juga sekalian ini membiasakan diri kalau kita baca Quran. Iya. Iya. Kalau panjang dipanjangkan, kalau Iya. pendek Nanti artinya beda soalnya. artinya beda. Nah, ifsadun. Ifsadun. Oke. Jadi maksudnya gini, kalau panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan, bukan hanya ketika kita belajar tajwid atau baca Quran saja. Ya, Iya. ini pun sama. Iya. Ifsadun. Baik, kemudian isim fa'il. Ayo apa? Isim fa'ilnya. Apa? Tunggu. Pasti ada mu-nya kan?
Iya, 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 iya. Mufsidun. Mufsidun. Kalau objeknya zaman, makan, Mufsadun. mufsadun. Huruf aslinya apa saja? Fa, Pak Ah, sa, sin, Sin. dal. Dol. Oke. Terus ini. Ayo. Kalau ada master begini, ada Ya, tak tapi sebelum akhir ada ya. ya. Tak sebelum akhir ada Oh, ya. ini sama dengan ini nih kayaknya. Tahmid, tahbir. Takbir, tahmid, Heeh. tasbih, nah gitu kan. Iya, iya. Itu Iya, pasti iya. fi'il madinya 4 huruf Kabbaro. tapi Berarti pakai tasdid. fatasya. Apa? Fatasha. Oke. Nah, gitu. Ambil Ya, ciri ya, dulu ya. nih. Kalau ada masdar, kok bentuknya ada taknya, sebelum akhir ada ya-nya. Nah, itu 4 huruf yang pakai tasdid. Ya, mungkin kelamaan ini jadi yang pas masdar ini kayak agak lama. Biasanya kan Pak Ustadz di combine ada masdar, ada apa gitu. Ini masdar. Oh, ya gitu ya. Soalnya ini masdar semua jadi kayak agak lama. Kan agak lama aja ya. Iya, kan memang yang paling sulit masdar. Ya, Makanya ini Hmm. sekalian aja masdar semua gitu. iya masdar semua ini. Kalau yang lain kan udah lancar gitu. Oh, Kalau belum juga, belum tentu. Ini agak susah nih, lama ini ya, ngertinya. oke ya, gitu cirinya begitu. Nah, terus kalau sudah ketemu madinya gampang karena kita sudah biasa Heeh. belajar dari awal tuh berapa Iya, madi betul. kan? Yufatisu. Batis. Yufat tisu. Kemudian kalau jangan, La Lat tufatis. oke, la tu batis. Amarnya mirip. Fatis. Batis kan tulisannya sama kan? Oh, ya. sama. Hanya dikasrohkan, kemudian dimatikan. Sebelum Takbir. sebelum akhir kasroh, terakhirnya sukun. Sekarang ini bacanya apa? Tafsir. Sun. Run. Taftishun. Sun. Ya, taftishun. Kemudian isim fa'ilnya. Mutaftis. Bukan. Fa-nya dulu. Fa dulu baru ta. Muftishun. Salah. Ada tasdidnya. Mufatishun. Itu baru. Mufattishun. Nggak apa-apa dicobain semua gitu kan. Coba Nanti coba nggak panggil. ketahuan. Mufattishun. Terus isim maf'ul, isim zaman, isim makan gitu. Mufatashun. Fatasu. Oke. Huruf aslinya adalah Fa, Ta. pa, in. In. Oke. sya, shun. Apa? Nah, sekarang ini coba itu kalau Nah, ini master, apa nih? master kalau awalannya hamzah pasti fi'il madinya itu awalannya hamzah Oh ya, pasti. in Terus ada alifnya itu kan panjang ya. Panjangan. Dihapus saja itu alifnya. Udah Oh, udah udah oh jadi fi'il madi itu. in gitu. In. infajaro. Nah, udah jadi kan? Iya, Jadi infajar. kalau berawalan hamzah, karena Gampang. berawalan hamzah itu sudah pasti Pasti ada. panjang sebelum terakhir ada alifnya. Nah, tinggal dihapus saja alifnya itu. Udah jadi fi'il madi. Oke. Oh, berarti kekurangannya tuh tidak buka pola-pola lagi. Nah, buka pola-pola kayak udah hafal. Iya. Seperti udah bisa gitu ya. Begitu dicoba ternyata bingung juga Mas. Bingung. Bingung. Oke, infajaro. Fi'il mudhari'nya Yan fajiru yang fajiru, nahi jangan, la tanfajar tam fajir. dan Fajir. tanfajir. Hmm, Oke. fi'il amarnya. Amrnya ya infajir. Coba kita perhatikan tuh. Persis sama tulisannya tuh. Betul. Hanya beda bunyi sedikit gitu. Terus masternya ini bacanya apa? Infa Salah. Ayo infi jarun Jarun. Terus isim fa'il, munfajirun isim maf'ul, isim zaman. munfajarun Huruf aslinya fajaro kok nun apa? Salah. fajaro Fajaro. Nun nggak ikut-ikut, nun tambahan. Karena dia polanya infa'ala ya. Jadi tambahannya hamzah sama nun. Oke, sekarang nah ini dia
Ya, afsada. Dia seorang laki-laki telah afsada, telah membuat Afsada. kerusakan. Kalau mereka berdua laki-laki, Afsada. afsada. Kalau mereka banyak laki-laki, Afsadu. oke, sekarang dia Iya. perempuan. Afsadat. Ya, Afsadat. Mereka berdua perempuan. Afsadata. Mereka banyak perempuan. Nah, ini dia. Afsadana. Benar nggak? Ya. Afsadana. Betul. Sat- Sekarang kamu seorang laki-laki. Afsata. Afsadta. Kemudian kalian berdua, Afsadatuma. kalian laki-laki banyak. Afsadatum. Oke, kamu satu perempuan. Afsadati. Kalian berdua, Afsadatuma. kalian banyak perempuan. Afsatuna. Afsadatuna. Aku, Aku. Afsatu. Oh ya, afsatu. kami, Afsadana. afsadana. Mudhari'nya apa? Ya. Apa mudhari? Kalau Ya. afsada berarti Yufsidu. yufsidu. Tidu. Yufsidu. Terus mereka berdua laki-laki. Yufsi. Dan nih. Nih, Yusidani. ketinggalan itu nonnya. Terus Iya. mereka banyak laki-laki. Yusid. Yufsiduna. Kalau dia perempuan, Tufsidu. Tufsid. itu mereka berdua perempuan. Tufsidani. Mereka banyak perempuan. Tufsidani. Salah. Nih. Salah depannya. Tufsid. Ini salah ya. You ya. Yufsidun. Sidana. Pakai you, pakai ya. Salah ya. Jadi habis tak, kan perempuan mestinya pakai tak. Tapi di sini pakai ya. Kenapa di sini pakai tak gini? Mungkin gini loh. Kalau ya itu kan sudah dipasang untuk mudzakkar ya, laki-laki. Nah, kenapa di sini perempuan pakai tak? Karena belakangnya sama. Yufsidu. Ini kalau belakangnya sama berarti pembedanya di depan. Ya. Nah, terus begitu juga yufsidani. Ini kan Iya. belakangnya sama, ini ada alif nun. Maka pembedanya tak. Nah, Mm. sekarang untuk mereka laki-laki dan mereka perempuan kan belakangnya udah beda. Iya. Nah, jadi Depannya sama. nggak usah dibedakan karena memang ini sebenarnya orang ketiga itu depannya harus pakai ya. Iya. Sebenarnya orang ketiga dia atau mereka itu pakai ya. Nah, kenapa ini pakai tak? Karena ini untuk membedakan mu'annas sama mudzakkar. Nah, berbeda dengan orang kedua. Kalau orang kedua memang harus depannya tak semua. Semua ya. Sehingga laki perempuan semuanya tak. Oke. Nah, sekarang kamu satu laki-laki. Tufsidu. Tufsidu, kamu berdua laki-laki. Iya. Dani. Tufsidani, kalian laki-laki. Tufsidu. Tufsid. Tufsiduna, kamu satu perempuan. Tufs. Apa? Tufs. Tufsidani. Tufsidina. Tufsid. Oh, tufsidina. Ada ya-nya di belakang. Namanya ya mukhotabah. Tobah. Terus kalian berdua perempuan. Kalian berdua. Tufsidani. Oke, kalian perempuan banyak. Tufsi. Nah, apa tuh? Kalian. Tufsidani. Nah, Tufsidana. tufsidna. Kalau aku, Tufsidu. kami. Nufsidu. Itu. Oke, sekarang perintah. Kalau untuk orang ketiga harus minjam fi'il mudhari dikasih lam amar. Nah, jadi kalau perintah untuk dia laki-laki apa? Liuksidu. Liyufsid. Liufsid. Harus jazm ya. Iya. Oke. Kalau perintah untuk mereka berdua laki-laki,
liyufsida. Nah, Sudah membuang nun. ya. Ya, karena tanda jazmnya dengan membuang nun. Oke, kemudian kalau perintah untuk mereka laki-laki. Liyufsidu. Oke, perintah kepada dia perempuan satu. Litufsid. Perintah mereka berdua perempuan. Litufsida. Perintah kepada mereka perempuan banyak. Litufsida. Nah, nah. Ini nggak berubah. Liyufsidna. Oh, nggak Kenapa nggak berubah. berubah? Karena fi'il mudhari kalau ada nun niswah, nun jamak perempuan itu mabni sukun, ya. Jadi liyufsidna. Nggak ada yang berubah. Nah, baru perintah kepada kamu laki-laki satu berarti Kamu berarti pakai amr ya. ya Iya, amar. Berarti itu dari itu Dari Madi. afsid. afsid dengan i ya, ngikuti ini. Ya, sama Madi. Afsid. Kamu berdua laki-laki. Nah, ini Perintah. apa ini? Perintah. Berdua laki-laki. Afsida kali ya. Ya, Oh bener ya. Benar. perintah Ngarang gitu. kalian laki-laki banyak. Afsidu. Afsidu. Perintah kepada satu kamu perempuan. Perempuan. Sama kali. Afsid. Salah. Salah. Yang satu. Afsi dati. Afsi apa ya? Afsid dengan perempuan ya. Perempuan tuh apa ya kira-kira cirinya? Pakai nang. Ya, Enggak gitu ya? mukhotobah. Ya, pakai ya. Afsidi. Afsidi. Oh, afsidi. Oke. Ya, itu ya mukhotobah. Kamu Kalau berdua itu loh seperti surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i irji'i. Oh ya, irji'i. ila rabbiki radiyatan mardiyah Rohiyata fadkhuli mardiyah. Wadakuli ya jannah. ibadi wadkhuli Wadakuli jannah. itu perintahnya kepada muannas tunggal Oh, Fajar ya di surat Al-Fajr. Oke. karena an-nafsu itu tunggal Tunggal. tunggal muannas ya Oh, ya. ayyatuhan nafsu Ya ayo makanya ayo. makanya manggilnya pakai ya ayyatuha bukan ya ayyuha. Ya. Karena kalau ya ayyuha itu muzakkar. Ya. Kalau muannas ya ayyatuha datanya. Irji'i. Oke. Oke. Afsidi. Kalian berdua perempuan. Kalian berdua perempuan. Afsi dia. Kalau perintah Ya. laki perempuan itu sama. Afsida. Oh ya ya ya. Sama. Oke. Kalau Oh berdua ya itu ya. sama. Yang beda itu Berarti sama juga ini afsidu. enggak, kalau jamak beda. Kalau Oh, jamak laki-laki Iya. pakai wawu. Kalau jamak perempuan pakai non niswah. oh Jadi afsidi. Nah, afsidena. afsidena. Oh ya ya ya. Ya. Yang sama itu kalau berdua. Dua Yang, sama. yang lain beda. Oke. Oke, perintah kepada aku, kami, ada nggak? Nggak ada. Oke. Berarti kita yang masih macet di Amr sama di Mudhari yang ke bawah. Kalau madi mah gampang ya. Madi lebih lancar. Apalagi ke sini nih. Kalau orang kedua itu tinggal ngikutin belakangnya. Anta Ngikutin iya absadta, betul. tuma absadtuma, tum absadtum. Gampang yang orang kedua. Baik, Iya. sekarang ini. Zuyina. Ini ada 10 nomor. Zuyina Nah. artinya zuyina dihiaskan. Iya. Dihiaskan. Dihiaskan itu maksudnya dijadikan memandang baik. Ya, Dijadikan memandang baik. Dibikin seolah-olah baik pada apa yang mereka lakukan. Itu zuyina, dihiaskan. Padahal salah. Tapi mereka merasa baik. Oh bagus. Itu zuyina. Dihiaskan maksudnya dijadikan memandang baik
lil kafirina bagi orang-orang kafir apa yang dijadikan baik maka ya'malun apa yang mereka kerjakan, Hmm. apa yang mereka lakukan. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu ya memang sekilas mereka bersedekah ya baik, mereka melakukan hal-hal yang positif ya baik. So, agamanya memerintahkan berbuat apa, menolong orang ya baik, ya itu dijadikan memandang baik terhadap apa yang mereka kerjakan. Oke, sekarang nomor 1 apa kira-kira? Itu apa namanya, pasif Zuyina, tuh, pasif. Zuyina. Terus Jadi nomor duanya fiil, apa? Nomor 2-nya apa? lil, Hitungan Ya. kasar dulu ya. Li. ya, Nomor 3-nya apa? kafirina, Al-kafirina. Nomor 4, ma, ma. Nomor 5, kanu, Nu. nomor 6, wau, waunya. Nomor 7, ya'maluna, Ya, malu. terus nomor 8, waunya, waunya. Nomor 9, the whole sentence ya'maluna 7 sama 8. 10, Ya, 10 mana? Oh 10. iya, 10 apa ya? Kok ada 10? Ya, Nah, malu. harus dicari itu. Iya, tunggu dulu, apa ya? Kan. Ayo, nomor 10. Hilang enggak? Ma. Habis ma itu apa ya? Nah, ma itu nomor 4. Ma itu apa? Ma itu apa apa yang? Berarti apa? Isim atau fi'il atau harf? Isim. Isim apa namanya? Isim mausul. Isim mausul itu butuh apa? Butuh ait Aitnya sama mana? sambungan. Aitnya mana? Aitnya enggak ada. Ait, ma itu butuh ait. Ait itu domir kan? Ya, wau ya, wau Ma, bukan. ma, ma itu butuh domir tunggal atau domir jamak? Tunggal. Tunggal. Di situ adanya wawu jamak. Berarti kan tidak cocok. Mm-mm. Nah, berarti di mana Di domir antara yang dibutuhkan? antara ma dengan Bukan. Sekarang gini, kita lihat nomor 7. Apa? Ya'maluna. ya, malu. Ya'maluna itu artinya apa? Mereka mengetahui, Melakukan. melakukan. Mengerjakan atau melakukan. Mengerjakan atau Ya, melakukan itu membutuhkan objek atau tidak? iya membutuhkan. Mereka melakukannya. Objeknya Ya kan? mana? Nggak ada. Nah, itu dia. Bahwa Mm-mm. objeknya dibuang. Jadi, Iya. kan peraturannya begini waktu itu. Ait adalah domir. Domir Mm-mm. yang dibutuhkan oleh isim mausul. Nah, domir yang dibutuhkan isim mausul yang kita sebut ait, yang kalau kebetulan posisinya sebagai maf'ul bih, itu seringkali dibuang. Yang Mm-mm. posisinya karena begini, ait atau domir yang dibutuhkan oleh isim mausul itu bisa berposisi di apa saja, di posisi apa saja. Bisa kebetulan jadi fa'il, bisa kebetulan jadi maf'ul bih, bisa kebetulan jadi mudhaf ilaih, bisa kebetulan jadi majrur, bisa di semua posisi. Tapi khusus yang kalau posisinya sebagai objek atau maf'ul bih, itu seringkali dibuang. Ya. Jadi Nah, ini yang dibuang. kalau begitu, yang dibuang apa? Itu maf'ul bilnya, Nah, maf'ul bih. bunyinya apa? Nya, dia who. Harus hu. Jadi asalnya makanu ya'malunahu gitu. Hmm. Jadi nomor 10-nya ini melayang di sini. Oh, 10-nya Nomor. who. Jadi nggak ada kata yang kelihatan yang di situ. Iya, hu-nya itu gaib. Goib. Oke. Oke, sekarang nomor 1 zuyina. Apa zuyina? Fiil. Fi'il apa? Fiil madi Al-madi pasif. majhul. 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 Mabni atau mu'rab?
Mabni. Mabni apa? Mabni apa? Mabni fathah. Mabni fathah. Oke. Kemudian berikutnya nomor 2 li. Apa li? Li. Harf Harf. jar. Harf Harf jar. jar. Mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni. Kasroh. Mabni kasroh. Oke. Nomor 3 al-kafirina. Isim. Isim. Isim apa? Isim. Mausul. Isim bukan mufrad. Isim jamak. Jamak. Jamak apa ya? Muzakkar ya. Mudzakkar. Oke. Mu'rob atau mabni? Dia mu'rob. Rafa, nasab atau jar? Jar. Kenapa? Dijarkan oleh li. Tandanya. Apa? Tandanya. Tandanya apa kalau jar? Ada ya. Ya. Nomor 4 ma. 4. Isim mausul. Mausul. Mabni atau mu'rob? Sukun. Mabni sukun. Mahal apa? Mahal. Mahal. Oke, Pak. Apa? Mahal nasab. Mahal rofa. Apa? Kenapa ya? Kenapa? Karena menjadi subjek dari zuyina. Fa'il. Ya. Apa namanya? Subjek apa? Fa'il. Fa'il itu kalau fiilnya aktif. Kalau pasif? Oh, Pak. Oh iya ya. Maf'ul bih. Pengganti. Pengganti itu apa? Ayo. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Dari zuyina. Hmm. Naibul fa'il dari zuyina. Ampun deh. Tandanya kosong karena dia mabni. Ya. Oke. Terus nomor 5. Ya, 5. Kanu. Oh itu tadi apa? Nakis. fi'il madhi. Fi'il madi nakis. Terus ada wawunya, ada wawu jamak. Jadi mabninya Iya. mabni apa? Mabni Ini Madinah. domah. Mabni dhamma. Oke. Jadi fi'il madhi itu mabninya bisa mabni fathah, bisa mabni dhamma, bisa mabni sukun, tergantung kepada Iya. sambungannya. Iya. Sekarang nomor 6 apa? Itu isim. Isim domir. Wawunya ya. Mabni atau mu'rob? Isim bebarim. Dia itu kanallahu. Mabni. Rofa. Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Mahal apa? Mahalnya tunggu kanallahu. Rofa. Rofa. Kenapa? Karena dia sebagai isim kana. Isim kana. Oke. Kemudian nomor 7. 7. Ya'lamuna. Ya, mabni. Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari apa? Af'al khamsah. Oke. Mu'rob atau mabni? Mu'rob. Rafa, nasab atau jazm? Itu ya. Ayo, rafa, nasab atau jazm? Rofa. Tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rofanya? Tetapnya nun. Tetapnya nun. Nomor 8, wawunya. 8. Wawunya. Apa isim domir? Mabni atau mu'rob? Mabni sukun. Mahal rofa. Sebagai fa'il. Jadi ya'malu. Nomor 9. 9 tuh sentence-nya ya. Ya'maluna. Namanya jumlah. Namanya apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya'maluna tergabung 7 dan 8. Fi'il dan fa'ilnya. Ya. Mahal. Mahalnya nasab. Sebagai posisinya. Karena sebagai bukan isim kana tapi khobar kana. Nomor 10. 10. Ya itu tadi yang hilang tadi. Isim. Jadi isim domir baris mutasil yang dibuang.
sebagai aid mausul kalau dimunculkan menjadi ya'malunahu. Jadi hu-nya. Ya. Nah, hu itu isim dhamir kan? Nah, hu itu mabni. Mabni apa? Mabni dhammah. Hu-nya ya, yang kita bidik itu hu. Hu yang dibuang. Mabni dhammah mahal nasab. Masuk. Karena sebagai objek Objek maf'ul bih. maf'ul. Nah, maf'ul bih dari ya'malu. Udah, kayak gitu aja itu. Pokoknya kalau ada apa ya? Kalau ada mama kayak gitu, makanu ya'malun makanu ya kayak gitu itu pasti ada hu-nya dibuang. Itu karakternya bahasa Arab begitu, terutama bahasa Quran. Kalau ma-nya itu ma mausul ya, pasti ada hu yang dibuang di belakang. Oke, berikutnya i'lal. Ini ada wazan pola fu'ila. Kemudian ada huruf shin, jim, waw. Asalnya apa? Asal Soalnya ini apa? Shu, itu sebentar. Su, i, su, su, sujiwa. jiwa. Sujiwa. Nanti hasil akhirnya sujia ini kenapa? Karena diganti. Diganti apa? Terus. Ya, Diganti ya. Kenapa sebabnya? sebabnya dekat dengan yang coba baca lagi. Yang nomor ini. Ini binanya dulu, binanya belum diisi. Oh, oke. Binanya Tuh, di Bu tengah. Ani masih di mute itu, Bu Ani. Tuh. Nggak kedengeran. Oh iya betul. Belakangnya wow, jadi yang N belakangnya. N itu apa ya? Nakis. M-A-N. Nakis. Nakis wawi. Wawi. Sifatnya Sigotnya itu tadi pasif madi, fi'il madhi, majhul, Nah, majhul. majhul. Ayo, kenapa ini berubah jadi ya? Mengikuti kaidah berapa itu? Kenapa Lupa ya dulu? kaidahnya. Nanti kaidahnya dicari belakang. Karena dia sebelumnya huruf terakhir wawu diganti ya. Karena Nggak usah pakai terang, nggak usah pakai terakhir. Jadi wawu itu diganti ya karena jatuh setelah kasroh. iya itu dia maksudnya. Kaidah berapa? Nah, 5 ya? Kan. Enggak, 5 kan belum kita pelajari katanya. 2. Kaidah ke 8. Ya Allah tuh kan itu aja lupa Pak. Gimana dong? Gara-gara udah lama ya. Tahfiz, kebanyakan libur nih kita nih. Ya, jadi wawu diganti ya karena jatuh setelah kasroh. Nah, ini kaidah 8. Pokoknya wawu diganti ya itu 8. Kalau jatuh setelah kasroh. Udah selesai, cuma Oh iya. satu kali. Rodhiya sama Rodhiwa. Sekarang yang kedua sekarang. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang 6 itu ya. Seperti yang kemarin ya, kaidah ke-6. Itu aku mau Coba kaidah ke-6 apa? Baca dulu. Bu, kaidah ke-6 kita baca ya. Mengganti wawu menjadi ya. Wawunya di akhir kata jatuh di urutan keempat. Wawunya jatuh di urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Benar nggak sih? Atau lebih. 4 atau lebih. Oh, dihitung dari huruf terdepan termasuk huruf tambahan. Huruf sebelum wawunya harokatnya tidak domah. Ya. Kayak gini, kita jadikan ini dulu. Asal bunyinya apa? Yus, jiru, jiwu, yus faju, jauh. Oh salah. Jauh. Yus jauh. Oke, Jauh. jadi Sekarang itu wawu nomor berapa?
Wawunya nomor 4 dari depan, di akhir kan? di akhir. Jadi harus diapakan? Jadi wawunya diganti dengan ya. Diganti dengan ya. Oke. Ini dulu binanya ya. Binanya tadi nakis wawi sama kayak di atas. Ya, Yang nomor 2 sirohnya adalah fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul pasif. Nah, sekarang yusjawu. Gimana memperlakukannya prosesnya? yusjawu jadinya yusjayu bukan? Ya, betul. Jadi wawunya diganti ya karena wawu berada di akhir kata dan di urutan keempat. Ya. Yusjawu menjadi yusjayu. Ada berapa yang dipakai? Kaidah 6. 6. Oh, 8. ada 6 betul. Betul 6, bukan 8, maaf ya salah. Bentar. Jadi mengganti wawu menjadi ya. Wawunya di akhir kata yang jatuh di urutan keempat. Tapi huruf sebelum wawu harokatnya tidak domah. Ya. Itu kan fathah kan, bukan domah kan? Iya betul. Nah, Jadi ini gitu. kaidah 6 ya. Ya. Nah, kemudian Lalu terus ada ya-nya hidup atau mati? ya-nya hidup. Jatuh setelah apa? Jatuh setelah fathah. Maka harus diapakan? Nah itu masih belum hafal itu. Apa ya? Tunggu. Yang tadi ya. Yang dulu, bukan Maksud tadi, yang dulu. Yang dulu 8. Kaidah 1. 1 ya. ya Allah, tuh kan lupa deh. Kaidah 1 padahal itu. Diganti dengan oh iya alif ya. Nah, karena bentuk akhirnya ya, maka alifnya harus alif bengkok, alif maksuroh. Iya, benar-benar kaidah 1. Jadi ya diganti alif karena jatuh setelah fathah. Nah, jadi karena ya bentuk terakhir sebelum alif itu adalah ya, berarti alifnya bengkok aja. Nah, ya, bukan alif yang lurus, bukan alif yang maksuroh. Aduh, belum lulus nih Pak, masih lupa. Kaidah 1 udah jadi itu, Yusja. Lama. Nah, Pak, jangan nambah dulu deh. Yang dulu aja masih lupa. ya itu nambahnya 2 yang nambahnya kan sudah kemarin kan 5 sama 6. Iya, heeh. Itu Berarti berapa? 5 tambah 2 7 kaidah. 1 2 8 9 12 itu udah 5. Tambah 2 5 sama 6. Jadi 1 2 5 6 8, 9. 8 9 12. Banyak Bang 7. Berarti masih ada yang dilompat 3 4 7. Ya, 3 4 7 sama 11. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi Jam 8. intinya begini, kalau ada wawu di akhir kok jumlah hurufnya lebih dari 3 itu ya akan mungkin bentuknya wawu. Pasti ada bentuknya ya. Meskipun aslinya wawu, nanti hasil akhirnya seperti ya. Oke. Baik. Kemarin sampai mana ayatnya itu? Sampai mana ya? Norma, Kayaknya yang Lila. kemarin itu makanya aku belum dapat Mbak. Yang Oh, 9 Ah, itu C Mas. kan yang C. Yang terakhir kan B apa yang aku bilang tutupnya tuh. Masih 102 kan? Ah, Ayatnya masih 102. Cuman belum habis. belum habis. Yang nah C itu. ada Mbak Ani itu. Nah itu aku tuh kayaknya udah aku upload tapi mungkin belum di-share kali ya.
Hmm. Padahal aku udah delete semua itu karena nanti coba aku liatin lagi deh. Nggak bawa komputer lagi. Ini saya sekarang di Singapura, Pak Ustadz. Oh, ya, ya. Besok suami operasi. Saya Hmm, nanti 3 minggu di Singapura. Mohon doa ya. Besok 8 jam operasinya. oh, Bismillah Mbak Anis. operasi Ya, besar. operasi besar Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Eh, Jadi nggak bawa komputer. Jadi nanti coba. coba Apa nanti aja Mbak Anis. dulu Ya. itu step pertama kan kita bagi-bagi ya waktu itu wattaba'u sampai Harun dan Marut mungkin. Kemudian yang kedua kan sudah 3 kali itu. Wama yu'allimani. Mungkin di sini. Yang C, yang itunya tuh nggak ada. yang C. Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Nggak apa, coba kita dari sini. Mm-mm. Jadi gini, biar nyambung ceritanya ya. Jadi ayat 102 ini ya bisa jadi klarifikasi Al-Quran atau bantahan Al-Quran terhadap opini yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi mengenai Nabi Sulaiman dan ilmu sihir. Jadi karena di kalangan orang Yahudi itu Nabi Sulaiman itu dibilang meninggalnya dalam keadaan kafir. Nah, maka dibantah di sini dengan kata-kata wama kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Tidaklah kafir. kafir. Kemudian Tetapi syaitan yang terus kafir. yang kafir itu setan. Terus kemudian mereka pun menuduh Nabi Sulaiman lah yang mengajarkan ilmu sihir. Mengajarkan ilmu sihir sebagaimana yang pernah diajarkan oleh 2 orang yang ada di Babylon, yaitu Harut dan Marut. Nah, itu pun dibantah oleh ayat ini bahwa yang mengajarkan ilmu sihir itu ya mereka, setan, orang-orang yang memang punya sifat seperti setan, bukan Nabi Sulaiman. Karena hal-hal yang luar biasa yang muncul dari Nabi Sulaiman itu adalah bukan sihir, itu hanyalah mukjizat. Itu mukjizat bukan sihir. Jadi berbeda. Nah, kemudian sebelum masa Nabi Sulaiman itu memang sudah ada namanya Harut dan Marut, memang terkenal mengajarkan ilmu sihir di Babylon waktu itu. Tapi sebenarnya Harut dan Marut itu bukan orang jahat. Mereka adalah dijuluki Al-Malakaini, bagaikan 2 malaikat, saking bersihnya, Mr. Clean lah ya. Jadi betul-betul orang itu bersih, orang suci, dan mungkin bisa jadi nabi atau rasul di zamannya. Karena beliau berdua ini mendapatkan tugas dari Allah untuk mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Maka ilmu sihir suruh diajarkan karena biar bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Kalau tidak ngerti, maka dikiranya semuanya dipukul rata. Bahkan bisa kebolak-balik. Tukang sihir dianggap nabi, nabi dianggap tukang sihir. Karena sesuai dengan keyakinannya misalkan, atau terlalu mengakomodir keinginan orang, jadi yang salah pun jadi benar. Nah, seorang nabi yang menyampaikan sesuatu yang biasanya kontra terhadap apa yang sudah mereka lakukan, karena tidak cocok, maka yang benar pun dianggap salah. Jadi yang tukang sihir dianggap nabi dan rasul, yang rasul beneran dianggap sebagai tukang sihir. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, maka Allah memerintahkan kepada Harut dan Marut untuk mengajarkan ilmu sihir. Tetapi setiap kali mengajarkan, Harut dan Marut selalu berpesan kepada orang yang mau belajar ilmu sihir dengan kata-kata gini, wa ma yu'allimani min ahadin, mereka berdua tidaklah pernah mengajarkan kepada seorang pun, mengajarkan ilmu sihir itu, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur,
Sehingga mereka berdua terlebih dahulu selalu mengatakan, mendoktrin kepada orang yang mau belajar, innama nahnu fitnatun. Kami, kata Harut dan Marut, kami di sini itu keberadaan kami adalah sebagai ujian buat kalian. Ujian bagi keimanan kalian. Oleh karena itulah fala takfur. Jangan kamu menjadi kafir gara-gara belajar ilmu ini. Jangan kamu menjadi kafir gara-gara mempelajari sihir. Karena keberadaan kami untuk mengajarkan ilmu sihir ini adalah ujian bagi umat manusia. Ujian dalam arti menguji keimanannya. Apakah dengan ilmu sihir itu imannya makin tebal, dengan bisa membedakan mana mukjizat para rasul dan mana betul-betul sihir beneran, atau malah justru malah lebih jauh, ilmu sihir itu malah disalahgunakan, bahkan merasa menjadi Tuhan dan lain-lain. Oleh karena itulah maka sangat penting apa yang dikatakan oleh beliau berdua, innama nahnu fitnatun wala takfur. Keberadaan kami adalah sebagai ujian bagi umat manusia, sehingga kalau kamu mau belajar fala takfur, jangan kamu menjadi kafir gara-gara belajar ini. Lantas, nah ini fayata'allamuna ma yufarri minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kalau namun Ini aja ya. Anggap aja ini kita baru ya. ya ini baru kok yang Ya, nanti sampai biiznillah aja biar nggak panjang-panjang. iya Pak. Oke. Fayata'allamuna. Yata'allamuna ini mereka belajar. Mereka belajar. Beda ya, kalau ini meskipun hurufnya sama, ini kan ini yu'allimuna. Ini yata'allamuna. Hurufnya sama, hanya beda wazan. Kalau yu'allimuna ini wazannya 4 huruf, allama yu'allimu. Kalau ini yata'allamuna itu 5 huruf, ta'allama yata'allamu. Kalau yu'allimuna yang 4 huruf itu mengajarkan. Iya, mereka. Karena dia harus punya objek transitif. 4 huruf semuanya transitif. Nah, kalau ini 5 huruf memang pada dasarnya adalah intransitif. Belajar. Ya, belajar. Atau mempelajari boleh. Jadi kalau yu'allimuna itu mengajarkan, jadi objeknya 2. Kalau yata'allamuna mereka mempelajari. Beda ya, mengajarkan dengan mempelajari. Kalau mengajarkan itu pasti maf'ul bihnya 2. Mengajarkan apa kepada siapa. Maf'ul bihnya 2. Tapi kalau belajar atau mempelajari itu maf'ul bihnya 1 aja. Normal. Oke, jadi yu'allimuna mengajarkan, ini yata'allamuna mereka belajar atau mempelajari. Yufarriquna dari kata faroko, firqoh, yufarriquna mereka memisahkan. Memisahkan itu maksudnya menceraikan. Al-mar'i seseorang. Al-mar'i seseorang. Ini salah satu apa istilahnya itu? Cara kerja ilmu sihir ya. Itu adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Oke, kita artikan dulu bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fayata'allamuna. Mereka belajar. Mereka Mempelajari. mempelajari Minhuma. Dari dari Mereka mereka berdua. Kalau mereka saja kan minhum. Iya. Kalau minhuma ada alifnya berarti dari mereka. Mereka berdua laki-laki. Mereka berdua. Laki perempuan sama, huma juga. Oh, iya. Ya, kebetulan huma itu untuk laki bisa, perempuan bisa. Nah, ini huma ini kepada siapa? Mereka berdua itu siapa? Apa yang malaikat itu? Harut dan Marut. Marut. Ya, Harut Apa dan... ya? Jadi Harut dan Marut itu malaikat bukan? Bukan Manusia suci. Julukan aja ya. Mr. Clean. Nah, mempelajari apa? Apa yang yufarriquna mereka ceraikan. Mereka bisa menceraikan
mereka bisa menceraikan mereka bisa menceraikan atau memisahkan bihi darinya dengannya, dengannya dengan sihir yang mereka pelajari itu memisahkan siapa? Bainal mar'i, baina apa baina? baina tuh sisi ya, Di antara. baina di antara Oke, kalau bainal mar'i di antara mar'i. Si mar'i itu seseorang, apa? Seseorang. seseorang. Mar'i dengan mar'i itu beda ya. Mar'i. Kayak dulu ada Menteri Keuangan, ada Mar'i Muhammad itu. Mar'i Muhammad. Itu pakai Salah, ain, lain. itu pakai ain. Oh, Mar'i. Oke. Bainal mar'i itu seseorang. Jadi bainal mar'i di antara di seseorang antara Orang seorang wa zaujihi zaujihi Dan 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 pasangannya. dan pasangan. Jadi cara kerja ilmu sihir salah satunya adalah bisa menceraikan orang. oh, Jadi kalau nggak suka sama orang itu dibikin berantakan tuh bisa. Wow. Itu makanya. Jadi ciri yang paling enak itu ya, ciri yang paling gampang dari ilmu sihir itu adalah mendatangkan sesuatu yang negatif. Orang agama itu memerintahkan untuk apa nama untuk bersatu. Lah kok itu kan kontra ya, kontra terhadap perintah agama. Nah itu ciri sihir itu kayak gitu. Selalu mempunyai efek negatif. Jadi kalau nggak suka sama tetangganya itu dibikin berantakan tuh. Itu bisa. Itu. Di sini jelas-jelas dicantumkan ya salah satu dari sekian banyak efek negatif dari ilmu sihir itu adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka orang-orang yang belajar ilmu sihir itu yufarriquna, mereka bisa memisahkan bihi dengannya, dengan sihir itu bainal mar'i antara Antara seorang wa zawjihi dan pasangannya. dan pasangan. Tapi sebenarnya pada hakikatnya gitu kan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Darrina itu adalah orang-orang yang bisa mendatangkan madorot, mendatangkan bahaya. Darrina, orang-orang yang mendatangkan bahaya. Ini minnya ini min zaidah ya. Minnya min zaidah. Ahadin ini posisinya sebagai maf'ul bih dari darrina. Nah, kok bisa darrina itu bisa punya maf'ul bih padahal darrina itu adalah isim karena jatuh setelah bi. Bukankah yang punya maf'ul bih itu fi'il biasanya? Nah, kita harus ingat kembali bahwa ada beberapa fi'il yang bisa berperan seperti fi'il. Ada beberapa isim yang bisa berfungsi seperti fi'il. Nah, termasuk ini dharina itu adalah isim fa'il. Karena isim fa'il maka bisa berfungsi seperti fi'il, yaitu mempunyai objek. Ya, ahadin ini objeknya dari dharina. Oke. Nah, ini. Nafi seperti laisa. Makanya di sini ada bi-nya bi zaidah lagi. Bi-nya bi zaidah juga karena ada ma seperti laisa. Coba sekarang wa ma hum bidarrina. Dan Tidaklah mereka bidarrina orang-orang yang mendatangkan bahaya bihi darinya dengannya dengan sihir itu min ahadin, minnya min zaidah, jadi minnya nggak usah diartikan. Min ahadin kepada seorang pun. Ya, jadi ada tekanannya. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi ininya nggak usah takut dengan sihir. Oh ya. Jadi sebenarnya yang bisa mendatangkan bahaya atau mendatangkan manfaat itu hanyalah Allah. Jadi kalau misalkan ada sihir yang bisa membahayakan, itu karena Allah mengizinkan. Nah, caranya adalah bagaimana caranya Allah itu tidak mengizinkan sihir itu bisa tembus. Nah, itu loh.
Itu yang perlu diusahakan. Jangan kemudian kita berkeyakinan bahwa sihir itulah yang menyebabkan maldorot. Bukan. Sebenarnya yang menyebabkan maldorot adalah ya karena Allah mengizinkan maldorot itu datang. Hmm. Sehebat apapun sihirnya, sejago apapun tukang sihirnya, tapi kalau Allah sedang tidak mengizinkan, maka tidak akan bisa kena itu yang namanya sihir. Nah, jadi kalau kita minta tolong orang untuk supaya sihirnya itu hilang, tapi kita minta tolongnya karena kita nggak punya Itu, kemampuan, tapi kita itu minta wasilah tolong namanya. kepada Allah, itu boleh nggak, Pak? Ya, itu wasilah namanya. Sama seperti pengen sembuh pakai dokter. Iya. Jadi tapi kita bilangnya karena Allah, izin Allah, Allah tolong dong Iya, ini sihirnya ya, dihilangkan, gitu kita bisa ya, boleh ya? bisa, Minta tolong orang boleh. ya, Pak? Oke, oke. Boleh. Kita ke orang yang ahli itu adalah bentuk dari ikhtiar. Sama kalau sakit ke dokter, ke rumah Iya, sakit. betul. Jadi kan nggak mungkin kita, ya Allah sembuhkan penyakit. Mau nggak, tapi nggak ada usaha, Ikhtiar. ikhtiarnya nggak Iya, ada. iya, iya, iya. Itu bagian dari, tapi ketika dalam ikhtiar itu kita harus berkeyakinan Tapi bahwa kalau misalnya orang itu dukun gitu, nggak sholat gitu, nggak boleh nggak sih, Pak? itu bukan masalah ikhtiarnya yang salah, tapi metodenya yang salah. Karena metodenya dia pakai jin atau biasanya untuk hal apa ya? Kalau dukun yang hitam itu ya, kan biasanya caranya menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Misalkan memuja-muja apa dulu kan gitu, itu yang menjadi tidak boleh sebenarnya. Kalau ikhtiarnya sih boleh-boleh saja, tapi yang caranya itu loh, caranya itu ya sama Cuman kan kayak kita nggak tahu, Pak. Kita kan nggak tahu ya. Maksudnya ikhtiar. Kita taunya kita dari sisi kita berikhtiar. hmm, Cuman bahwasanya dia melakukannya seperti apa, kita kan karena kita memang tidak punya ilmunya, jadi kan kita nggak tahu. Nah, minimal minimal tuh kalau kalau datang itu orangnya adem atau enggak gitu loh. oh, iya iya betul. Orangnya adem apa enggak, dia Due kelihatan. diligence dulu lah ya. Iya, ketika orang itu benar kan terasa tuh orang ini ahli wudhu apa enggak, Oh, kan kelihatan. Terus rumahnya itu misalkan hiasannya apa itu, kalau kayak keris apa itu kan ya juga ini beda kalau orang yang memang betul-betul orang yang punya karomah, kiai yang iya betul. betul. Ya seperti Nabi dulu juga begitu didatengin orang. Nabi cuman kita apa? Nabi hanya membacakan Fatihah di air. Apakah itu dukun? Ya enggak. Itu bagian dari pengobatan, ikhtiar, Hmm. itu doa, bukan menggunakan sesuatu yang di luar syariat. Pak Ustadz, tapi kalau Allah mengizinkan sihirnya kena, dia kena gitu. Ya kena, Nah, karena ya. Allah mengizinkan. Hmm. Karena kita kurang mendekati Allah mungkin. Iya betul betul. Jadi Ah. itu makanya wa ma hum bidarrina bihi, dan tidaklah mereka bisa membahayakan dengan sihir itu min ahadin kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin. Iya. Allah. Jadi apapun itu harus dengan izin Allah. Oke, udah. Oke, cukup untuk hari ini. Oke, makasih. Baik, terima kasih Ya, banyak. nah kita juga nggak tahu batasnya di mana tadi itu ya. Ya udah, anggap aja Ya ini udah dari anggap aja itu. dari saya ta'lamuna sama biidznillah. Karena ini ayatnya panjang. Tinggal Iya. penutupnya nanti. Iya. Baik, Sobakallahul adzim. Pak Ustadz boleh bantu besok didoain suami saya, Pak Ustadz, biar Yang operasinya lancar, mana dokternya nih? juga bisa mendapat petunjuk dari Allah, semoga bisa. Mulai jam berapa Bu, Baik, besok? besok sekitar Mulai. antara kita mulai mungkin dari jam 7 pagi sudah berangkat, mungkin sekitar jam 7 sampai ya setengah hari sampai sore jam 3 sore gitu. Jadi dari pagi, dari jam setengah 9 mungkin jam 8. Itu total itu ya. Iya, Bisa. 8 jam, Pak. Mudah-mudahan lancar lah. Bismillah. Insya Allah. Ya, baik. Nah, doa, silakan. Allahumma rahamna bil Qur'an. Imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma
فيها وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. Sebelum kita tutup ini, mudah-mudahan besok operasinya lancar, sukses, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Kita bacakan Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Nanti aku lihat itu